Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas pada kegiatan hari ini, terlebih dahulu supaya nanti lancar kita berdoa dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Silakan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Ya, Mas Didi silakan. Monggo. Doa berdoa masing-masing. Doa. Oke, alhamdulillah puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa berkumpul di aula ini. Nanti Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal yang nanti ada topik tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kita mulai dari Mas Rilis, tadi ketua kelas ya, hadir. Kemudian Mbak Amel Hadir. Oke, Mbak Jihan, Hadir. kemudian Mbak Dewi, Hadir. oke, terus Mbak Sita, Hadir. Mbak Niken, Hadir Bu. Mas Niko. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya kelas ini hadir, semuanya bisa mengikuti kegiatan kali ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Pada kesempatan kali ini Ibu langsung saja ya, nanti anak-anak tadi kalian sudah melihat video dari tayangan di sini bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Mungkin sebelum Ibu akan menjelaskan dari topik tersebut lebih rinci, saya akan bertanya terlebih dahulu sekilas dari anak-anak yang di sini. Motivasi itu sebenarnya apa toh? Mungkin dari tayangan tadi kalian sudah mempunyai gambaran motivasi itu apa. Ini salah satu ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya Bu. Oh iya, Mbak Amel. Apa itu Mbak Amel? Menurut saya motivasi adalah sebuah dorongan. Oke, dorongan. Motivasi adalah dorongan. Yang lain? Saya Bu. Oh iya, Mbak Sita. Apa Mbak Sita? Menurut saya motivasi itu adalah kekuatan. Kekuatan, benar, dorongan, kekuatan. Satu lagi anak-anak, siapa? Bu. Oh ya, Mbak Dewi. Menurut saya motivasi itu adalah kemauan. Kemauan, benar. Motivasi di sini adalah sebuah dorongan, tadi kekuatan, kemauan. Berarti itu artinya anak-anak sekilas sudah mengerti sebenarnya motivasi itu apa. Anak, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya Bu. Oh ya, Mbak Niken. Apa Mbak Niken? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Oke, berarti bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, nanti kita kupas lebih dalam ya. Caranya seperti apa? Oke, di sini topik tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, pengertian motivasi. Lah, tadi udah disampaikan beberapa teman kamu, ada 3. Motivasi adalah benar suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar seseorang untuk bisa menumbuhkan semangat. Nah, supaya dari semangat itu kalian tercapai apa yang diinginkan atau apa yang ingin dikerjakan. Nah, belajar itu apa? Belajar adalah suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dari psikomotorik, kemudian afektif, kemudian intelektualnya. Jadi belajar itu sebuah proses. Kita lanjut bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Apa itu bentuknya? Ada memberi angka. Angka di sini nilai, tahu ya? Ada dari sekian. Kemudian yang kedua pujian. Pujian di sini mendapatkan pujian baik bahasa ataupun bahasa itu verbal gitu. Oh, misalnya persaingan. Nah, di sini persaingan di sini kompetisi terutama individual ya, sesama teman mungkin kali. Kemudian kita lanjut bentuk-bentuk motivasi. Nah, di sini tadi bentuknya termasuknya memberikan ulangan, mengetahui hasil atau nilai tadi sudah. Kemudian hukuman di sini termasuk reinforcement yang negatif yang diberikan dari Bapak Ibu guru, misalkan seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada faktor internal. Internal itu internal, itu dari dalam diri sendiri. Kemudian faktor eksternal dari luar. Internal ini faktor fisik ya. Fisik di sini kalau badan kalian letih, lesu, semangat tidak untuk belajar. Kemudian kalau psikologis itu ya ada perasaan sedih, kecewa, misalkan ada masalah. Kemudian eksternal di sini faktor dari luar di sini baik lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat luar. Kemudian
Nah ini tadi yang Ibu jenis gaya belajar visual, itu menggunakan gambar. Kemudian auditori itu mempelajari seperti penjelasan pidato, jadi gurunya lebih banyak deskripsi ya. Kalau visual tadi mungkin menggunakan media tentang video, PPT, laptop dan sebagainya. Jadi nah auditori itu kebanyakan ada Bapak Ibu guru mungkin memberikan pembelajaran tentang deskripsi, yaitu cerita. Kemudian verbal di sini memahami tentang pelajaran yang cara membaca, menulis. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan diskusi. Jadi nanti saya akan bagi kelompok 1 3 orang, kelompok 2 4 orang. Nanti porsinya langsung berbalik arah. Nanti diskusinya kalian modelnya belajar seperti apa. Kemudian yang membuat kalian bisa termotivasi seperti apa. Paham? Silakan saya kasih waktu kurang lebihnya 4 menit. Oke, langsung buka. Jangan lupa aja. Oke anak-anak, tadi diskusinya udah selesai ya, kurang lebihnya 5 menit. Saya akan bertanya, Ibu bertanya untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke Mbak Amel, silahkan. Dari kelompok saya dominan belajar lebih efektif itu di tempat sepi dan tidak ramai. Terus motivasi supaya semangat belajar yaitu dapat hadiah dari orang tua. Oke, dapat hadiah dari Mbak Dua, silakan. Saya Bu. Ya Mbak Niken, monggo. Dari kelompok saya rata-rata menggunakan media musik karena termotivasi akan mendapatkan nilai yang lebih bagus dari Bapak Ibu guru. Oke, bagus sekali. Anak-anak tadi berarti sudah berdiskusi ya, bagaimana cara model gaya belajarnya, kemudian motivasinya seperti apa. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar ini tadi yang ditanyakan sama Mbak Niken. Yang pertama, membuat agenda. Agenda itu apa? Target belajar. Kemudian menentukan gaya belajar. Agendanya apa? Gaya belajarnya modelnya seperti apa? Kemudian istirahat. Hindari gangguan belajar. Selanjutnya belajar bersama teman. Ya anak-anak, ini udah selesai pada pembahasan kali ini. Siapa yang mau menyampaikan? Monggo. Saya Bu. Oh iya Mbak Sita, silakan. Motivasi adalah sebuah dorongan untuk kita semangat belajar. Oke, sebuah dorongan supaya semangat. Ini ada yang lain? Saya Bu, Oke Mbak Dewi, untuk apa? bentuk motivasi diantaranya adalah mendapat ujian, Benar. mendapat nilai, mendapat Benar. hadiah. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu, Oke Mbak Jihan, silakan. motivasi belajar memiliki faktor internal dan eksternal ya Bu. Benar, faktor internal dan eksternal itu ada dari dalam dan luar. Satu lagi siapa? Saya Bu. Oke Mbak Amel, silakan. Tips untuk meningkatkan motivasi belajar berarti 1 Ya. membuat agenda, 2 menentukan gaya belajar, 3 perlu istirahat, dan 4 menghindari gangguan. Benar sekali, anak-anak di sini semuanya sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Di sini sudah jelas ya, motivasi itu sebuah dorongan. Kemudian bentuk-bentuknya tadi ada mendapatkan nilai, ujian, angka. Jadi kalian menjadi lebih semangat. Kemudian faktor yang mempengaruhi tadi ada internal dan eksternal, dari dalam dan luar. Kemudian tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Tadi yang pertama membuat target. Kemudian yang kedua mengenali gaya belajar, istirahat. Kemudian menghindari gangguan. Salah satunya tadi gangguannya seperti HP, TV. Terus mencari suasana yang baik. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah semuanya. Semoga materi dari Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anakku semua. Yang harapannya yang kemarin belum semangat setelah mendapatkan layanan bimbingan dari Ibu, semuanya lebih mengerti, mengetahui, akhirnya menjadi lebih semangat. Kan anak, sebelum kita selesaikan, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kalian pulang dalam keadaan selamat sampai rumah. Oke, salah satu siapa yang memimpin? Oke, Riri silahkan dipimpin doa. Berdoa menurut sekarang masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.